Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngopas, Ngobrol Pendidikan Santuy. Kali ini ada siswa berprestasi luar biasa. Ini di bidang perfilman, ya, Mas Romi. Ini dari SMK Majalaya atau SMK LPPM RI 2 Majalaya. Kita akan banyak bercerita dengan Mas Romi, ya kelas 12 Mas Romi ya. Kelas 12, Pak. Ya, ini Mas Romi ini prestasinya luar biasa. Nominator film Festival Film SMK di Bali. Iya. Ya, ini luar biasa. Nanti kita akan dapatkan informasi banyak apa sih sebenarnya resepnya, ya. Bagaimana sih pengalamannya di dalam menggeluti dunia perfilman sejak dini. Oke, Mas Romi. Ya. Sekarang Mas Romi di kelas 12. Kira-kira Mas Romi ke depan ini setelah ini apa yang ingin Mas Romi sampaikan ke kawan-kawan. Tapi sebelum itu Mas Romi juga bisa bercerita dulu tentang diri Mas Romi ya. Perkenalkan, nama saya Romi Sapaat. Saya sekarang menduduki kelas 12 jurusan multimedia di Sekolah SMK 2 LPPM RI Majalaya. Ini tahun berapa festival diikuti? Tahun 2022. 2022. Oke, ini bisa nggak cerita gitu, berbagi pengalaman ke teman-teman gitu yang sekarang mungkin masih di SMK, masih menggeluti juga bidang yang sama gitu. Bagaimana bisa sampai ke level ini? Awalnya sih kita sebelum terbentuknya multimedia crew, saya join dulu organisasi ya ekstrakurikuler di sekolah, broadcast. Itu waktu kelas 10. Nah, itu sempat berhenti. Nah, waktu mau kelas 12 mulai lagi lah dibentuk multimedia crew. Kita ikut beberapa lomba film yang kayak gitu dan sempat menjuarai beberapa lomba. Di awal-awal pengalamannya kayak apa? Enak atau bagaimana gitu pengalaman di awal menggeluti multimedia? Enaknya sih saya dapat pengalaman baru gitu, pengalaman yang banyak mengenai perfilman, foto, ya terkait multimedia digital. Dari awalnya saya tidak tahu, menjadi tahu dan bisa mengoperasikan kamera video sama yang lainnya. Dari awalnya saya tidak bisa menjadi bisa berkat masuk. Mas Romi, ini kan tadi disampaikan kalau ini berangkat dari ekstra ya, ekstra kurikuler. Nah, selain multimedia, apa saja sih sebenarnya di ekstra kurikuler yang didapatkan di sini? Pramuka ada, ekstrakurikuler yang lain juga ada, sempat mengikuti. Cuman saya lebih fokusnya ke broadcast sama multimedia, Pak. Kalau kompetensinya sendiri, Mas Romi apa? Kompetensi saya multimedia, Pak. Multimedia. Ya. Nah, pembinaan di multimedia itu dilakukan seperti apa? Kita pembinaannya, saya dibina dari awal ya, dari teori sampai ke praktek, Pak. Sampai kita dipelajari bagaimana dunia kerja gitu, dunia industri. Dan kita juga sudah melakukan UPRO gitu. Jadi mengambil pekerjaan yang di luar sekolah, bukan cuma tugas, dan dari sekolah bukan cuma tugas, jadi kita menerima pekerjaan dari luar gitu. Order gitu ya? Ya, order. Artinya sudah bisa punya penghasilan dong? Sudah, kemarin ada. Nah, itu biasanya yang order itu siapa saja? Ada dari masyarakat, dari teman, keluarga ada, sudah ada. Jadi makin asik ya kalau sekolah di multimedia itu ya? Iya, Pak. Kalau di lab biasanya kayak begini nih berapa lama, berapa jam biasanya, atau mungkin senang di ruangan gitu, ngutak-ngatik film gitu? Ya, itu senangnya, Pak. Kalau saya, siswa lain pada pulang dari jam normal ya, jam pulangnya. Nah, saya mah kesini
membuat film, mengedit, foto, lebih belajar lagi ke sini, lebih mendalami lagi di lab ini, Pak. Biasanya dipegang apa? Kameranya, kamera video atau kamera apa biasanya? Saya biasanya memegang kamera video bisa, kamera foto DSLR bisa, Pak, mengoperasikannya. Pengalaman yang paling tidak terlupakan gitu selama sekolah di multimedia khususnya di sini itu gimana? Pengalamannya sih kemarin mengikuti lomba ajang karya video 4 pilar, Pak, MPR RI. Saya sempat masuk 10 besar dan disuruh mengikuti silang budaya ke Bali. Dari sana sih pengalamannya. Itu apa? Sebagai talent atau produsen? Saya sebagai kameramen, Pak. Kameramen, talentnya ya. Kalau talentnya siapa talentnya? Talentnya kemarin ada teman saya yang bernama Muklis, Wendy, sama beberapa adik kelas yang saya bikin itu film, Pak. Dibuatnya di Bandung atau di luar Bandung? Di sini, Pak, di sekolah. Di lab? Syutingnya di lingkungan sekolah. Oh, di lingkungan Ya, sekolah. beberapa tempat sekolah. Itu berapa lama tuh prosesnya? Kalau syuting, alhamdulillah kemarin tuh nggak lama ya, Pak, sehari 2 hari sama proses editing, sama proses editing 1 hari 2 hari. Nah, nggak lama sih, Pak. Jadi kita sudah dibagi per orang, sudah dibagi job desk-nya masing-masing. Jadi kita sudah bisa ini menghandle. Ya, Mas Romi, ini kalau bikin film itu kan tidak bisa langsung sekali jadi gitu ya. Pasti proses editing, kemudian ditampilkan di teman-teman atau di guru, proses masuk. Apa namanya? Masukan, mendapat masukan, kritik gitu. Itu prosesnya seperti apa? Prosesnya sih dari awal bikin cerita, ide cerita saya bikin dari awal. Saya mengasih ide kasarnya meminta pendapat, kritik dari yang lain, ini gimana, cocok atau bagus atau enggak. Nah, dari sana saya mendapat kritikan dan koreksi sedikit demi merubah ide cerita itu. Dan kalau sudah semuanya setuju, kita lakukan proses syutingnya, Pak. Nah, kalau sudah jadi filmnya? Kalau sudah jadi, kita screening film, Pak. Screening film, nonton bersama, apa yang kurang, apa yang ini dibahas, Pak. Siapa saja yang biasanya ikut di screening? Kita semua, Pak. Kita semua, para kru, guru, ada guru, siswa yang lain juga pernah ada nonton. Mereka diskusi gitu di situ? Kalau siswa yang lain lebih menonton sih, Pak, sama yang mengasih saran pribadi gitu. Oh gitu. Jadi lebih enak. Kalau cita-cita anak-anak muda gitu, anak SMK gitu bercinta di sekolah gitu. Saya tidak mengalami, Pak. Nggak ada ide-ide untuk ngambil itu nggak? Misalnya, saya mau lain kali mau ngambil ide ceritanya percintaan anak-anak SMK gitu. Ya, gimana sih sebenarnya nakalnya anak SMK gitu? Ada, Pak. Kita menanyai survei ke anak-anak yang lain gimana gitu masalah percintaan mereka. Nah, kita kumpulin problematikanya, Nah, dari sana kita mengambil masalah dari percintaan anak SMA, lalu kita buat ide ceritanya, Pak. Alur ceritanya. Itu kan biasanya juga ada yang menarik misalnya gitu. Kalau diberikan tantangan, oke. Kita misalnya lihat gini nih, anak-anak SMK sekarang kan kenakalan anak-anak SMK, bolos misalnya, ngakalin guru gitu, kalau gimana caranya bolos. Ya, itu kan itu gimana itu? Ada ide-ide kayak begitu kan menarik untuk diangkat di film-film SMK. Ada, Pak. Kita sekarang kebetulan lagi bikin web series. Web series SMK selalu menginginkan kamu, diangkat dari cerita-cerita problematika percintaan anak sekolah gitu, Pak. Apa tadi? Selalu menginginkan kamu.
Ya, Pak. Pak Romi padahal tidak pernah menginginkan siapa-siapa ya. Oke, ini cerita menarik, itu cerita seputar anak SMK. Iya. Nah, itu talentnya dari mana? Dari teman-teman Romi sendiri atau mengambil talent dari luar? Dari talent kita ambil dari teman Romi sendiri, ada adik kelas juga. Dari semua jurusan kita diambil, dari otomotif, permesinan, grafika, sama multimedia juga kita ambil semua orang-orang yang Ya, ini. kan mereka punya cerita yang berbeda ya. Ya, kolaborasi gitu Pak. Semua Cerita, jurusan kita. ya, cerita percintaannya pasti berbeda masing-masing jurusan Ya. gitu kan. Kalau di mesin misalnya gimana tuh? Di mesin ya. Oke Romi, jadi kalau ditantang Romi, bisa nggak bikin film tapi idenya itu mengangkat legenda misalnya kayak gitu. Legenda. Tapi dikemasnya jangan serius gitu. Bisa nggak kayak gitu? Bisa sih Pak. Bisa. Diusahakan, ya. Iya. Oke. Saya Jadi coba. ini sahabat, ini kawan-kawan dunia industri khususnya di perfilman ya. Talenta anak-anak kita ini di industri perfilman luar biasa. Jadi mari tetap membina anak-anak ini ya. Bapak Ibu guru juga saya kira tetap harus meningkatkan kompetensinya. Rom, Ya Pak. ini kita bicara sedikit sekarang ke kenakalan anak-anak SMK, anak remaja lah, sekamu lah. Ya. Di Bandung ini kan juga pernah terdengar, atau Romi pernah dengar nggak, atau mengalami gitu kekerasan pelajar gitu. Jadi ada tawuran misalnya, atau malam-malam keluar di cegat gitu. Nah, pernah nggak kayak seperti itu? Seperti apa sih sebenarnya kenakalan anak-anak remaja di Bandung gitu? Kalau saya sendiri sih belum mengalami Pak, soalnya ya saya pilih-pilih gaul gitu Pak. Tapi kalau orang luar, saya sempat mendengar gitu, cuma kalau di sekolah perkelahian. Kalau tawuran saya belum pernah dengar kalau belakangan tahun ini Pak. Kalau menurut Romi sendiri, kalau fenomena tawuran atau perkelahian antar pelajar itu bagaimana? Seperti apa? Menurut saya sih nggak berguna Pak, tawuran gitu ya. Soalnya buat apa gitu, kasihan orang tua gitu udah ngasih, ya mereka udah bekerja demi anaknya bersekolah untuk ini pendidikan. Romi ngomong ke kamera. Ya untuk teman-teman di luar yang masih pelajar yang itu, hentikanlah kenakalan kalian gitu, pikirin orang tua kalian yang udah kerja keras demi kalian. Kalian pikirin mereka, sayang gitu kalau mereka udah bekerja keras demi kalian tapi kalian hanya berfoya-foya seenaknya. Jangan nakal. Pakai untuk yang produktif gitu kan ya. Iya. Romi. Iya Pak. Nah, kalau melihat kondisi sekolahnya kan tempat belajar enak ya di sini, ya, nyaman ya. Nah, Romi itu, kesan Romi sekolah di sini seperti apa? Kesan Romi sih luar biasa Pak. Soalnya di sini kan bangunannya baru ya Pak, lab sama ininya baru. Kelas 10 sempat nggak ada lab ini, jadi kerasa banget Pak perbedaannya. Waktu kelas 10 sampai kelas 12 sekarang beda banget Pak. Nyoba di sini pembelajarannya makin nyaman, alat-alatnya makin enak, gitu Pak. Kalau dalam proses pembelajaran, dalam proses praktek Romi, atau proses produksi lah, mau ngedit di sini, mau ngedit di mana, kan pasti pernah mengalami nge-lag gitu ya. Iya, atau mungkin juga apa yang diedit tuh hilang gitu. Iya. Atau mungkin di audionya itu tidak terdengar misalnya gitu. Iya. Nah, pasti panik itu kan? Pernah Pak. Nah, itu seperti apa? Mengatasi kepanikannya itu seperti apa? Waktu itu pernah audio bermasalah, udah ngetek itu harus one take gitu. Saya ceroboh waktu itu, audionya belum dicek,
syutingnya udah kelar, tapi pas dicek mau mengedit gitu audionya itu Pak noise nggak jelas gitu. Ini harus minta ulang take lagi ke talent katanya. Saya minta maaf gitu, mohon izin gitu, mau minta retake gitu. Nah itu audio waktu itu pernah udah ngedit gitu, udah ngedit full gitu, mau beres mau ekspor, saya tinggal bentar, komputernya balik lagi, udah nggak ada Pak, crash gitu itunya, foreclose aplikasinya. Nah, itu biasanya itu apa? Di pas project orderan atau pas apa pembelajaran? Itu pernah pas project orderan sama pembelajaran pernah Pak. Nah kita langsung tangani gitu apa yang salahnya ini. Akhirnya udah bisa Pak, solusinya bisa ketemu. Itu biasanya apa? Take ulang atau di dubbing biasanya? Kalau tergantung itunya Pak, tergantung kita take up video apa. Nah kita misal ada yang bisa di dubbing, kita dubbing. Kalau tidak bisa ya mau nggak mau kita harus retake ulang. Pernah dimarahin sama guru-guru nggak? Pernah Pak, pernah, tapi saya nggak menganggap itu amarah gitu. Saya anggap itu pembelajaran buat saya, kritikan buat saya, kesalahan saya, dan buat memperbaiki lagi kesalahan saya. Ya, ini bapak-bapak, ibu guru, saya kira ini hal yang wajar kalau di sekolah, di proses praktek itu kesalahan dilakukan oleh anak-anak kita ini satu hal yang lumrah. Marahnya pun marah yang wajar gitu kan. Wajar Pak. Wajar. Nah, tapi ini seringkali para orang tua lupa. Jadi ini sering menjadi masalah. Anak-anak kita dimarah di sekolah, kemudian terjadi konflik sampai ke orang tua, mempersoalkan pidana lah. Ini saya kira satu persoalan yang sama-sama harus dipahami bahwa proses pendidikan itu memang harus dilakukan untuk mendisiplinkan anak-anak kita semua. Ya. Iya Pak. Nah, Romi ada yang ingin disampaikan nggak ke sekolah? Untuk sekolah sih, buat sekolah terima kasih banyak sudah memfasilitasi kita semua murid di sini, buat labnya yang nyaman, dan ini buat kenyamanan pembelajaran murid-murid kita di sini. Dan jadikanlah lab ini kesempatan buat kita mengembangkan bakat kita lebih didalami, manfaatkanlah sebagai pembelajaran. Oke, anak-anakku semua di SMK, di mana saja berada dengan kompetensi yang berbeda, ya. Juga para orang tua, mari kita pahami betul bagaimana proses pendidikan ini berlangsung. Pendisiplinan anak-anak kita untuk masa depan mereka, kekerasan yang terjadi antar remaja juga ini menjadi suatu persoalan yang perlu kita sama-sama selesaikan. Banyak terjadi persoalan-persoalan di luar sana yang melibatkan mungkin anak-anak kita, para remaja, SMK, SMA, atau juga mungkin anak-anak seusia mereka. Perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, tidak hanya dari pemerintah, juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana orang tua mengawasi anak-anak kita sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan yang di luar kendali. Mari sama-sama kita atasi persoalan kekerasan remaja di seluruh Indonesia supaya anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman. Anak-anak kita hidup, belajar juga di sekolahnya dengan nyaman. Kita akan jumpa lagi di Ngopas berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa di Ngopas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.